Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas 175 jalan menuju surga, dan kita masuk di poin ke-27 tentang anjuran menggali kubur, memandikan mayat dan mengkafaninya. Baik, kita baca dulu hadisnya baru kita jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini dari hadis yang dikeluarkan Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih At-Targhib dan juga Tarhib. Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan wa man kafana mayyitan kasahullahu min sundusin wa istabrakin fil jannati wa man hafara limayyitin qabran fa ajnahu fihi ajrallahu lahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang memandikan mayat kemudian menyembunyikan aibnya, niscaya Allah akan memberikan ampunan baginya sebanyak 40 kali ampunan. Barang siapa yang mengkafani mayat, niscaya di sorga Allah akan memakaikan pakaian yang terbuat dari sutra tipis dan sutra tebal. Dan barang siapa yang menggali kuburan untuk mayit dan dia pun menguburkannya, niscaya Allah akan mengalirkan pahala baginya sampai hari kiamat seperti pahala tempat tinggal yang ia berikan. Kata pengarang di sini, betapa bahagia orang-orang yang memandikan mayat, mengkafani dan menggalikan kubur untuknya, atau ikut serta di dalam penguburannya walaupun hanya dengan harta. Jika saja pahala orang yang menggali satu kuburan begitu besar, bagaimana halnya pahala orang-orang yang mewakafkan tanah kuburan yang digunakan untuk mengubur para hamba Allah. Sungguh tidak ada yang dapat menghitung pahalanya kecuali Allah. Bagaimana pula halnya pahala orang yang mewakafkan alat pemandian mayat atau berinfak dengan jumlah uang untuk pembelian kafan yang digunakan untuk menutupi banyak mayat. Oleh karena itu, ambillah pelajaran dan manfaat, ataupun manfaatkanlah kesempatan-kesempatan itu, karena sesungguhnya kalian memiliki banyak saudara seiman dan seagama, baik di belahan timur bumi atau di belahan barat, yang mati dan dia tidak memiliki harta untuk membeli kafan yang layak untuk diri-diri mereka. Baik, Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Hadis ini menjelaskan 3 amalan yang sangat istimewa, khususnya ketika bicara tentang adab-adab menghadapi orang yang telah meninggal dunia. Dan 3 amalan ini memiliki pahala masing-masing yang berbeda. Pertama, memandikan, yang kedua mengkafankan, dan yang ketiga menguburkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa setiap manusia itu sudah ditentukan ajalnya. Mau ataupun tidak mau pasti akan sampai kepada waktu ajalnya. Lah ada adab orang-orang yang masih hidup terhadap orang-orang yang sudah meninggal, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama di sini Nabi mengatakan, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Sesiapa yang memandikan mayat kemudian menyembunyikan aibnya. Dari sini kita tahu bahwa orang yang memandikan mayat itu sudah seharusnya menyembunyikan aib orang yang dimandikan. Karena yang namanya manusia mestilah terkadang didapati aib ataupun cacat tertentu yang kalau diceritakan tidak baik. Umpamanya, si mayat ini mungkin memiliki bau yang tidak sedap, bau busuk yang boleh jadi mungkin kita tidak tahan untuk menciumnya. Sementara ibu ini sudah terbiasa memandikan mayat. Tidak boleh kemudian ibu katakan, selama saya memandikan mayat, baru kali ini saya memandikan mayat yang memiliki bau yang tidak sedap, kemudian diceritakan kepada orang. Karena begini Bu, terkadang al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalan. Yang mati itu bukan orang yang kita mandikan saja, terkadang kita yang memandikan juga akan mati juga. Bagaimana kalau seandainya kita yang memandikan mayat, yang juga telah dicatat akan mati juga, saat kematiannya Allah berikan bau yang sama kepada orang yang pernah kita mandikan dan kita ceritakan aibnya kepada orang. Tentu kalau seandainya dia hidup kan tidak suka dia kalau seandainya aibnya itu terbongkar. Karena bagaimanapun perlakuan kita kepada orang yang sudah meninggal itu sama seperti kita berlaku kepada dia saat hidupnya. Makanya menyakiti mayat itu dilarang kalau tidak ada unsur darurat. Seperti kalau unsur darurat itu seperti visum karena pembunuhan dan lain. Tapi kalau hanya dijadikan praktek, seseorang kemudian mengiris-ngiris ataupun membongkar-bongkar tubuh mayat, itu dilarang dalam Islam. Karena mematahkan tangan ataupun kaki atau tulang si mayat saat kematiannya itu sama dengan mematahkan saat kehidupannya. Jadi tetap kita harus memuliakan si mayat. Lah di sini ada kalimat fakatama alaihi. Jadi tugas orang yang memandikan itu bukan hanya memandikan si mayat saja, tapi berusaha menutupi aibnya. Sering saya katakan Bu, ada 5 perkara yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain walaupun orang terdekat dari kita. Secara singkat, yang pertama, aib diri sendiri. Tidak boleh ibu menceritakan aib diri sendiri kepada orang walaupun kepada suami. Seperti mungkin
ibu punya masa lalu yang tidak baik. Cukuplah masa lalu itu ibu pegang sendiri. Cukuplah masa lalu itu yang tahu ibu dengan Allah saja. Jangan ada yang tahu selain ibu. Karena Rasul mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan dosa-dosanya kecuali orang-orang mujahir. Kemudian sahabat bertanya, siapa mujahirin itu wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, wa inna minal mujahirati an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah. Termasuk amalan mujahirin itu, seorang laki-laki atau seseorang atau siapapun, dia melakukan sebuah perbuatan maksiat di malam hari, kemudian Allah tutupi. Tidak ada yang tahu maksiatnya kecuali dia dengan Allah saja. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala tutupi maksiatnya, fayaqul, dia malah mengatakan, ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Wahai fulan, aku sudah berlaku maksiat semalam, maksiat ini dan itu. Padahal Allah sudah tutupi itu maksiatnya, malah diceritakan kepada orang. Inilah yang disebut dengan mujahirin yang tidak akan dimaafkan Allah. Makanya tidak boleh menceritakan aib diri sendiri. Yang kedua, tidak boleh menceritakan aib orang. Kalau seandainya kita melihat ada aib saudara kita, maka kita tidak boleh menceritakan kepada orang. Ibu malam-malam umpamanya jalan-jalan ke Jodoh, ke Nagoya atau kemana, nampak kawan ibu yang satu pengajian umpamanya kok berdiri di depan diskotik. Ya memang kita tidak boleh langsung berhusnudzon kan, berburuk sangka. Tapi terkadang kita ini latah gitu, malah kemudian besoknya diceritakan kepada kawan-kawan yang lainnya bahwa semalam saya melihat Umi Anu atau Ukhti Anu berada di depan diskotik. Ngapain dia? Padahal harusnya kan ditutupi aibnya. Dan kita berikan uzur. Oh, boleh jadi dia menunggu si Anu sedang ada keperluan ini dan itu, harusnya memberikan banyak uzur, bukan malah menceritakan aibnya kepada orang. Kemudian yang ketiga, urusan ranjang. Tidak boleh suami menceritakan urusan ranjangnya dengan istri atau sebaliknya. Karena Rasul yang mengatakan, inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah tempat duduknya pada hari kiamat itu, li rajulin yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru syirraha, akhrajahu Muslim. Seseorang menceritakan urusan ranjang pasangannya, baik suami menceritakan urusan ranjang istrinya atau sebaliknya. Ataupun yang keempat, menceritakan amanah dengar. Ada orang bercerita kepada ibu, kemudian di akhir ceritanya dia mengatakan, tolong jangan ceritakan kepada orang. Kalau sudah dia menitip pesan seperti itu, jangan diceritakan. Janganlah diceritakan, Bu. Karena dia minta jangan diceritakan. Terkadang kita latah, kemudian kita menceritakan kepada orang dengan bahasa yang sama. Tolong ya, amanah dia jangan ceritakan. Kamu cukup kamu saja yang dengar. Akhirnya orang ini juga ngomong ke orang lain seperti itu juga kan. Satu kampung tahu akhirnya. Dengan bahasa jangan ceritakan. Dan yang terakhir, inilah yang kita bahas. Kita tidak boleh menceritakan aib saudara kita yang sudah meninggal. Boleh jadi mungkin aib itu berupa cacat dalam badan, mungkin habis diamputasi,
mungkin tangannya putus ataupun kakinya putus, ibu pula yang menjadi fardu kifayah. Jangan diceritakan ya. Karena bagaimanapun menceritakan saudaranya yang sudah meninggal dunia itu adalah sebuah aib. Kita harus menutup aib orang. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Jangan masalah ini saja, masalah yang lain contohnya. Dahulu ada seorang ulama namanya Asam Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Al-Asam itu artinya budak. Orang tuli itu dalam bahasa Arab disebut asam artinya. Tapi Hatim ini bukan ulama budak, bukan. Pura-pura budak. Pura-pura tidak mendengar. Maka disebut Hatim Al-Asam. Satu hari ada seorang wanita datang meminta fatwa. Karena mungkin ada masalah. Dia datang kepada Hatim Al-Asam. Entah kenapa ketika wanita ini menceritakan masalahnya, dia tidak tahan perutnya, akhirnya kentut dengan suara yang keras di hadapan ulama besar, ulama bukan kaleng-kaleng Hatim Al-Asam. Coba gimana rasanya? Tentu malulah kan begitu. Contoh, ibu datang ke saya kemudian menceritakan kisah ibu, ingin minta solusi. Di tengah-tengah menceritakan, ibu pula kentut dengan suara ledakan keras kan itu. Ya tentu ibu malulah kan itu. Tetapi saat wanita ini menceritakan, di tengah-tengah cerita dia kemudian kentut dengan suara yang keras, Hatim Al-Asam ini pura-pura nggak dengar. Jadi saat wanita ini merasa malu dengan pucat mukanya, Hatim Al-Asam hanya mengatakan, irfa'i sautiki, tolong keraskan suaramu, aku nggak dengar katanya. Maka dalam hati wanita ini berarti dia kurang pendengarannya. Boleh jadi dia tidak mendengar suara kentutku kan bahasanya begitu. Dari situ kemudian yang tadinya pucat menjadi merah kembali mukanya. Padahal sebenarnya dia pura-pura nggak dengar. Sebab kalau seandainya dia tahu bahwa Hatim ini mendengar, tentu akan malu. Begitulah seorang Hatim Al-Asam menyembunyikan aib supaya dia tidak malu, gitu maksudnya. Ini enggak, kadang-kadang memang sengaja ibu ledak-ledakan itu kentut itu ya. Dan tidak punya malu kadang-kadang kentut depan suami atau depan orang tua atau depan kawan-kawan, sudah hilang rasa malunya kadang-kadang. Tapi di sini lihat bagaimana Hatim Al-Asam mengajarkan kepada kita untuk pandai menyembunyikan aib orang. Karena bagaimanapun Rasulullah SAW mengatakan, man satara musliman fid dunya satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aibnya seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, di sini Rasul mengatakan, man ghassala mayyitan fakatama alaihi. Siapa yang memandikan mayat dan menyembunyikan aibnya, apa pahalanya? Ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Sebagai balasannya, Allah akan mengampuni dosanya sebanyak 40 kali. Subhanallah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang mengampuni dosanya, maka cukuplah Allah yang mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Satu kali saja sudah cukup. Ini 40 kali menunjukkan bahwa istimewanya orang yang memandikan mayat dan menyembunyikan aib si mayat tersebut. Makanya kan kita lihat, kalau kita sedikit bicara adab memandikan itu, kan tidak semua orang boleh memandikan mayat itu. Tidak semua orang boleh memandikan mayat, tetapi ada
tahapan-tahapan. Di antaranya ulama mengatakan ketika membahas tentang syariat memandikan mayat, bahwa orang yang pantas atau layak memandikan mayat itu pertama adalah orang yang diberikan wasiat. Ketika ibu masih hidup, umpamanya ibu memberikan wasiat kepada keluarga, kalau saya yang meninggal, tolong yang memandikan jasad saya Ummu Fulan, Ummu Fulana, Ustazah Fulan, Ustazah Fulana. Kenapa? Karena biasanya orang yang berwasiat itu paham bahwa kalau dia yang memandikan saya, insya Allah aib saya tidak akan dibongkar. Maka siapapun yang diberikan wasiat untuk memandikan mayat, maka dia harus menjalankan wasiat itu. Ini yang pertama. Kalau memang dia tidak berwasiat, maka orang yang terdekat tentunya, suami memandikan istri atau sebaliknya. Karena tidak mungkin istri menceritakan aib suaminya atau suami menceritakan aib istrinya. Jadi yang memandikan orang terdekat, ataupun mungkin ayah kepada anaknya, atau mungkin kepada kakek kepada cucunya, atau anak kepada ayahnya, baru kemudian kerabat-kerabatnya. Jadi yang memandikan mayat itu memang tidak boleh jauh-jauh, harus orang-orang yang mereka bisa menjaga amanah. Tidak sembarang orang masuk ke dalam pemandian mayat kalau tidak diizinkan, supaya kalau seandainya Allah takdirkan adalah cacat pada si mayat ini, tidak mudah diceritakan aibnya kepada orang. Ini amalan yang pertama yang sangat agung, memandikan mayat dan menyembunyikan aibnya. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa man kafana mayyitan kasahullahu min sundusin wa istabrak fil jannah. Barang siapa yang mengkafani mayat, kasahullahu min sundusin wa istabrak, maka balasannya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadanya pakaian yang terbuat dari sundus, sutra tipis, wa istabrak, dan sutra yang sangat tebal. Dan kita tahu bahwa kain sutra itu adalah pakaian penduduk surga. Pakaian penduduk surga itu adalah sutra, baik sundus atau istabrak. Dan ini keagungan yang luar biasa, Bu. Kalau ibu seandainya diberikan rizki, belilah kemudian kain kafan banyak-banyak, taruh di rumah. Kalau seandainya ada tetangga yang meninggal, ibu keluarkan kain kafannya, sedekahkan kepada tetangga kita yang meninggal itu. Dan tentu kain kafan itu harusnya adalah kain kafan yang layak, yang tebal, yang lebar, supaya enak membungkusnya. Karena syariat, kenapa kemudian disyariatkan si mayat itu harus dikafani dalam Islam? Di antara manfaat terbesarnya adalah sama tadi, menutup aib si mayat, supaya cacat-cacat yang ada pada si mayat itu saat dikuburkan itu tidak ditampakkan kepada orang. Kan tidak tahu kalau sudah dibungkus kain kafan, kan nggak tahu dia punya luka, dia bau, karena memang sudah kain kafannya dibaluri dengan minyak wangi, kan nggak keluar baunya, yang bau adalah wanginya. Jadi tujuan kenapa si mayat itu dikafani dalam Islam itu, tujuan terbesarnya adalah tadi, supaya menutup aib yang ada dalam jasadnya. Makanya orang itu dibungkus oleh kain kafan. Coba bayangkan kalau seandainya
Orang itu dimandikan tanpa dikafan, telanjang bulat-bulat gitu saja, kemudian dibawa ke kuburan dan dikuburkan. Kalau seandainya ada cacat atau aib pada si mayat itu, kan tentu akan dibicarakan orang itu nantinya. Makanya dengan dibungkusnya kain kafan itulah akhirnya aib atau cacat si mayat itu tertutupi, sehingga tidak ada orang yang tahu kecuali orang yang memandikannya saja, atau mungkin keluarga yang terdekatnya. Nah, disunahkan di situ kafan itu yang lebar, kemudian yang tebal, supaya betul-betul membungkus dan menutupi, itu tujuannya. Lah di sini Nabi SAW mengatakan kalau ibu menyediakan kain kafan untuk disedekahkan kepada saudara yang meninggal dunia, maka sebagai balasannya akan diganti dengan kain sutra kelak di sorga. Dan tentu sutra di sorga dengan sutra di dunia kan akan berbeda, walaupun sama-sama namanya. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kesamaan sorga dan dunia itu hanya ada di nama, bukan di hakikat. Sama-sama namanya sutra, tapi hakikat sutra dunia dengan sutra yang ada di sorga itu berbeda. Syukur-syukur kalau ibu yang mengkafani. Ibu sudah yang memandikan saudari ibu, kemudian ibu pula yang mengkafaninya, maka tentu lebih besar lagi pahalanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini Nabi SAW mengatakan, wa man hafara limayyitin qabra, wa man hafara limayyitin qabra, barang siapa yang menggalikan kuburan untuk si mayat. Tidak mesti langsung terjun dengan membawa cangkul, tidak. Boleh jadi ibu yang memesankan lubangnya. Pamannya ada saudari ibu yang meninggal, sudahlah kata ibu, saya yang menanggung kuburannya. Ibu telepon ke kantor yang ada di Tamiang yang jaga kuburan, pesen 1 kuburan, saya yang bayar. Itu masuk juga. Barang siapa yang menyediakan lubang kuburan atau menggali kuburan untuk si mayat, fa ajnahu fihi ajrallahu lahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan mengalirkan pahalanya baginya sampai hari kiamat, seperti pahala tempat tinggal yang ia telah berikan kepada si mayat. Kalau seandainya ibu menyediakan 1 lubang kuburan untuk saudarinya, berarti ibu sudah dapat 1 istana di sorga. Kalau 2 lubang kuburan, ya 2 istana. Kalau 3 lubang kuburan, 3 istana, dan begitu seterusnya. Jadi Allah janjikan tempat yang sangat indah dari istana-istana sorga bagi siapapun yang menyiapkan lubang kuburan untuk saudarinya. Inilah 3 amalan yang luar biasa. Tapi kan tidak mungkin seorang wanita ke kuburan menguburkan, tugasnya laki-laki kan. Tetapi memungkinkan ibu membeli kuburan kan? Tidak harus datang ke kuburan. Makanya kemudian catatan dari pengarang di sini, walaupun hanya dengan harta, pamannya ibu tidak langsung memandikan, ibu yang bayar orang yang memandikan. Ibu tidak langsung mengkafani, tapi ibu membelikan kain kafannya. Ibu tidak langsung menggali dan menguburkannya, ibu yang membeli lahat kuburannya. Maka itu masuk kepada hadis ini tentang keutamaan orang-orang yang memfardu kifayahkan si mayat di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu bahwa di antara syariat Islam ketika berhadapan dengan orang yang meninggal dunia adalah dengan cara menyegerakan. Tidak boleh kemudian mengakhir-akhirkan dalam mengurus jenazah.
kalau sudah pasti yakin bahwa dia meninggal dunia. Maka kita tidak boleh kemudian membiarkan si mayat itu dibiarkan begitu saja. Jadi harus cepat dimandikan, harus cepat dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Sebab ada hadis Nabi mengatakan asri'u bil janazah, segerakan kalian memfardu kifayakan jenazah itu. Sebab kalau dia orang baik, maka itu kebaikan bagi si jenazah. Berarti kalau kita lambat-lambatkan, kita zalim kepada dia. Karena ketika seseorang itu membawa mayat di atas keranda menuju tempat kuburan, maka ruh orang yang meninggal itu, kalau dia orang baik, maka dia akan mengatakan apa? Qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Ruhnya yang ngomong begitu tuh. Segerakan aku, segerakan aku. Sementara kita malah tidak menyegerakannya. Kan zalim kepada orang yang sudah meninggal jadi kalau dia orang baik. Tapi kalau dia orang jahat sekalipun, maka itu sama saja meletakkan keburukan diletakkan di rumah kita tuh. Sudah jelas dia orang jahat. Ada keburukannya, malah kita senang keburukan itu diletakkan dalam rumah. Makanya Nabi SAW dengan tegas mengatakan, wa intaku salihatan, kalau memang dia orang saleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka kebaikan yang kau segerakan untuk dia. Tapi kalau seandainya dia orang jahat kemudian tidak disegerakan, itu namanya fasyarrun tadhauna fi riqabikum, itu sama meletakkan keburukan di leher-leher kalian. Karena ada 7 perkara Bu dalam kehidupan kita ini, kita tidak boleh melambat-lambatkan. Kita tidak boleh melambat-lambatkan dalam 7 perkara. Bukan hal jenazah saja. Pertama, dalam persoalan tobat, tidak boleh melambat-lambatkan soal tobat. Kalau kita melakukan dosa, segera tobat. Jangan sampai sebelum kita bertobat kita mati. Maka dalam hal tobat kita harus menyegerakannya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran ya, tentang bersegaranya kita bertobat. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, segeralah kalian meminta ampunan dari Rabb kalian. Jadi tobat itu tidak boleh dilambat-lambatkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, melaksanakan hak-hak yang memang harus segera ditunaikan. Melaksanakan hak-hak yang memang harus segera ditunaikan. Berarti umpamanya kan ibu dengan suami itu kan ada hak-hak yang memang harus tunaikan. Ada perkara-perkara yang memang tidak harus segera, tapi ada perkara-perkara yang harus segerakan dalam hak-hak bermuamalah, baik suami kepada istri atau istri kepada suami. Kemudian yang ketiga, menunaikan hutang. Kalau ibu punya hutang kemudian sudah sampai kepada tahap pembayaran, jangan ditunda-tunda, segerakan. Dan orang yang punya niat untuk melunasi hutang pasti Allah lunasi. Kemudian yang keempat, pergi haji, berangkat haji. Kalau ibu sudah punya uang, sudah punya rizki, kemudian datang kewajiban haji kepada ibu, datang bulan Dzulhijjah, maka segera berangkat. Karena Rasul mengatakan, man aradal hajj falyata'ajjal, barang siapa yang sudah terpanggil ingin haji, segera berangkat. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lahu, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu rintangan dan halangan apa yang akan terjadi kalau tidak berangkat. Boleh jadi hartanya ludes, diambil maling, boleh jadi rumahnya kebakaran, boleh jadi sakit parah, akhirnya uangnya habis di situ, akhirnya tidak berangkat-berangkat. Maka orang yang punya ada keinginan haji, jangan ditunda-tunda, berangkat.
Kemudian yang kelima, menyegerakan berbuka. Kalau sudah datang maghrib saja orang yang puasa, jangan nunggu di waktu malam berbuka, segerakan berbuka. Karena Rasul mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia akan senantiasa di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kemudian yang keenam, menikahkan anak gadis yang sudah ada keinginan untuk menikah. Ibu punya anak gadis, nampaklah dia sudah ingin menikah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kepada ibu meminta anak gadis ibu, dan ibu lihat laki-laki itu baik agama dan akhlak, segerakan nikahkan. Kalau tidak, rusak anak ibu. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang seorang laki-laki melamar anak gadis kita, kita pandang baik akhlaknya, kita pandang baik agamanya. Kata Rasul, fazawwijuhu, nikahkan segera. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan. Sebab anak gadis zaman sekarang kalau tidak dinikahkan oleh orang tuanya, takut nikah lari, Bu. Kalau sudah lari susah ngejarnya, ya. Ini yang keenam dan yang terakhir, menyegerakan jenazah. Nggak boleh ditunda-tunda dengan berbagai alasan. Karena di masyarakat ini umumnya kadang-kadang kasihan, satu hari satu malam gitu kan, dibiarkan. Alasannya, oh saudaranya belum datang, anaknya belum datang, pamannya belum datang, dan begitu seterusnya. Masih di bandara, masih beli tiket, masih di jalan, macam-macam, ya. Padahal sebenarnya kedatangan mereka pun tidak ada manfaatnya juga. Karena yang dihajatkan mayat itu bukan kedatangan mereka. Yang dihajatkan mayat itu adalah doa, sedekah, ya, pahala yang ditransfer kepada mereka. Lah ini yang dikatakan Nabi SAW, asri ubil janazah, segerakan dalam rangka memfardu kifayakan jenazah, baik dengan urusan memandikan, baik dalam urusan mengkafankan, menyolatkan, sampai kepada menguburkan. Ini yang disebutkan para ulama tentang tiga perkara dalam hadis ini. Wallahu alam. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai memandikan jenazah tadi ya Ustaz, dikatakan tidak boleh menceritakan aib yang ada pada jenazah tersebut. Yang anak tanyakan Ustaz, apakah ini termasuk aib Ustaz ketika yang jenazah yang kita mandikan itu kecelakaan ya Ustaz? Contoh seperti kakinya yang putus, dan itu permasalahannya bukan hanya kita yang tahu, tapi rata-rata orang tahu karena juga ada sampai di media sosial. Jadi ketika ada yang menanyakan kepada kita, siapa yang memandikan jenazah tersebut, misalnya ada yang menjawab, saya yang memandikan, itu yang patah kakinya ya. Oh, langsung kita bilang, oh iya itu kakinya patah dan kamu mandikan begini. Apakah kalau sewaktu kita mengiyakan kakinya yang putus itu termasuk kita menceritakan aibnya Ustaz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa kalau seandainya kasusnya seperti yang diceritakan, memang orang sudah tahu dia kecelakaan, putus tangannya, putus kakinya, terpisah kepalanya, dan begitu seterusnya. Kemudian kita ditugaskan untuk memandikan. Setelah mandikan kemudian ditanya, itu gimana? Apakah si mayat itu betul putus kakinya? Ada pertanyaan seperti itu. Ya ibu katakan saja, tidak ada masalah. Kan ibu menceritakan
sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan. Ibu tidak menceritakannya, tapi ibu menjawab orang yang bertanya. Kalau menjawab orang yang bertanya, maka lihat-lihat dulu siapa orang yang bertanya itu. Ini kalau yang bertanya mungkin orangnya dianggap amanah oleh ibu, ya kalau ibu iyakan insya Allah mungkin orang paham kan itu. Tapi ada orang-orang yang bertanya itu memang mencari-cari aib. Kalau itu terkenal orang itu mencari-cari aib, ya tidak perlu dibahas, tidak perlu dijawab pula keinginannya. Karena dikhawatirkan kemudian akan diceritakan kepada orang. Dan tidak perlu diceritakan bagaimana ibu mandikannya. Cukup ibu katakan saya sudah mandikan, selesai. Tidak perlu detailkan. Oh saya sudah kasih ini, sudah kasih itu, tidak perlu. Ya cukup ibu tahu yang tahu ibu yang mandikan saja. Tidak perlu dirinci kalau menceritakan. Alhamdulillah sudah saya mandikan, kan begitu saja. Ya memang dia putus tangannya, tapi alhamdulillah sudah saya mandikan. Tidak perlu ceritakan, aduh itu darahnya, ini itu baunya begini dan begitu. Itu sama dengan menceritakan aib si mayat namanya. Wallahu alam, saya kira kalau hanya menjawab iya gitu saja ya tidak termasuk lah. Wallahu a'lam. Selanjutnya ya Ustaz, ketika kita memandikan jenazah, terus kita juga menyampaikan kepada teman-teman kita pas waktu itu bagaimana cara memandikan jenazah. Tentu ada pertanyaan, bagaimana kalau jenazah yang normal biasa, terus yang seperti tadi ada yang putus kakinya, terus jenazah seperti yang pernah memandikan bermacam-macam bentuknya Ustaz ya. Ada yang sampai kepala yang terbelah, ada yang jadi hal-hal yang Anda dapatkan di dalam praktek memandikan jenazah untuk membahas kepada yang ingin belajar memandikan jenazah. Itu anak akan cerita, namun tidak anak ceritakan siapa orangnya, tapi caranya begini, cara orang yang ketika kakinya begini, cara wudhunya begini, kalau kepala terbelah, tapi tidak menceritakan baunya apanya. Itu termasuk menceritakan baik Ustaz? Ya enggak, insya Allah, karena itu kan memberikan pelajaran. Ya sama juga saya, macam-macam orang yang saya mandikan. Kalau saya lagi mengajarkan praktik fardu kifayah, ya kita jelaskan, saya punya pengalaman. Ada jenazah yang saya mandikan itu patah tangannya, maka nanti ketika Anda memandikan jenazah yang patah tangannya nanti seperti ini. Enggak, itu bukan menceritakan aib karena kan enggak disebut namanya. Iya, kalau tidak disebut namanya tidak menceritakan aib. Dan itu diceritakan karena untuk pembelajaran, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah disebut namanya, itu saya punya pengalaman waktu meninggalnya Ummu Anu. Nah, itu kan sudah disebut Ummu Anunya tuh. Nah, itu tidak boleh. Nah, tapi kalau dia mengatakan secara global saja, ya saya punya pengalaman waktu memandikan jenazah. Adalah yang patah, adalah yang diamputasi. Nggak ada masalah kalau gitu, kan nggak disebut namanya. Nggak boleh, itu kan disebut namanya. Ya itu saja sebenarnya. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya? Bila dia sudah memiliki apakah yang kedua bila dia sudah memiliki harta juga harus segera? Tidak, yang pertama maksudnya haji wajib. Kalau haji kedua itu sudah sunnah hukumnya. Terkadang haji yang kedua, yang ketiga pun lihat maslahatnya. Kalau ada perkara yang lain yang lebih dihajatkan, tidak perlu haji lagi. Kan kewajibannya sudah gugur, sudah selesai, sempurna rukun Islamnya. Tapi kalau ada kelebihan harta, ingin haji, ya berangkat saja. Itu bagian daripada sunnah. Atau umroh. Umroh pertama ada yang mengatakan wajib, yang kedua ya sunnah kan gitu ya. Karena begini bahwa kalau memang seseorang itu ingin menambah perkara wajib dengan perkara sunnah, tentu ini sebuah kebaikan. Di zaman sahabat
Ada seseorang datang kepada Rasul mengatakan, "Ara'aita in shallaitul maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama adkhulul jannah." Rasul, bagaimana pendapatmu jika aku hanya mencukupkan solat wajib saja, puasa Ramadan saja, jadi dia tidak solat sunnah, tidak rawatib, tidak duha, tidak tahajud, tidak witir, dia solat 5 waktu saja. Kemudian dia pun tidak pernah puasa, tidak Syawal, tidak Dzulhijjah, tidak Muharram, tidak Kamis, tidak Daud, tidak Ayamul Bid, pokoknya dia hanya Ramadan saja. Kemudian dia mengatakan, dan aku halalkan yang Allah halalkan, dan aku haramkan yang Allah haramkan, apakah aku masuk surga? Kata Rasul, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, kalau dia jujur niatnya. Kalau memang dia betul-betul jujurnya, maksudnya betul-betul menjaga yang wajib. Tapi pertanyaannya, siapa yang tahan menjaga yang wajib? Mesti ada kelalaian. Ibu bertahan sholat tepat waktu, tidak bisa. Pasti 1 hari tidak akan tepat waktu. Ibu bertahan puasa Ramadan, pasti 1 hari juga ada lalainya. Mungkin saat puasa ibu gibah, ibu dusta, sehingga disitulah dihajatkan kepada yang sunnah. Walaupun sebenarnya kalau kita menjaga yang wajib itu sudah cukup syarat kita masuk surga, tetapi bukan berarti melalaikan yang sunnah, karena perkara sunnah itu terkadang menyempurnakan perkara wajib. Makanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, siapa yang meninggalkan sunnah secara keseluruhan, maka dia telah meninggalkan keuntungan yang sangat besar dan pahala yang melimpah. Dan siapa yang meninggalkan sunnah karena meremehkan, maka itu sebuah kefasikan. Jadi tetap saja sunnah itu perlu. Walaupun sudah haji, nggak apa-apa haji lagi. Sudah umroh, nggak apa-apa umroh lagi. Sama dengan orang sudah puasa Ramadan, ditambah dengan Syawalnya, ditambah dengan Dzulhijjahnya, ditambah dengan Muharramnya, ditambah dengan Senin Kamisnya, Daudnya, Ayamul Bidnya, tidak ada masalah, bagus kan itu. Sudah sholat wajibnya, ibu tambah dengan rawatibnya, dengan nafilahnya, dengan duhanya, dengan witirnya, dengan tahajudnya, itu bagus lagi. Karena bagaimanapun kita mencukupkan yang wajib saja terkadang ada kekurangan, maka kekurangan itulah disempurnakan dengan yang sunnah. Tetapi kewajiban menyegerakan tentu yang wajib. Yang wajib itu disegerakan. Adapun yang sunnah itu sebagai penyempurna. Haji pertama wajib disegerakan kalau sudah mampu. Kalau sudah haji kedua itu jadi sunnah hukumnya. Ya, bisa haji nanti-nanti gitu, tidak harus, karena kan ibu sudah gugur kewajiban rukun Islam. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala